Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu kembali nggih sama Bu Tika masih dalam pelajaran seni rupa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu nggih. Ketua kelas, mohon dipimpin berdoa. Silakan. Bu Tika absen terlebih dahulu nggih. Kok sepertinya ada bangku yang kosong, berarti ada yang tidak masuk ini nggih. Anak-anak, pembelajaran hari ini masih melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang apa? Masih ingat pembelajaran kemarin? Pembelajaran tentang apa? Yang keras dong. Gambar perspektif. Anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau buat tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Jadi tebak-tebakan ini masih ada hubungannya dengan tugas sampai nanti menggambar perspektif 2 titik hilang, ya. Cluenya adalah ini tebak benda. Cluenya adalah dengan mata aku melihat, gitu nggih. Saya ulangi lagi, dengan mata aku melihat. Tolong ditebak ya. Dengan mata aku melihat. Bendanya persegi. Nggih, bendanya persegi panjang. Kotak persegi panjang berarti balok, nggih. Alasnya datar, digunakan untuk menulis. Apakah apa lagi? Siapakah aku? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Atan? Yang tahu Atan? Hambali kayak aneh repetan. Oh, dhisik. Narnia. Meja. Benar masalah? Benar. Tepuk tangan dulu untuk Narnia. Jadi, pembelajaran kita kali ini nggih, masih melanjutkan pembelajaran minggu lalu anak-anak. Ya, itu Jeng nih, tujuan pembelajaran ini adalah, kelihatan enggak? Oh, sebentar ya ini. Peserta didik mampu memahami konsep perspektif 2 titik hilang dan mengaplikasikannya dalam menggambar objek secara tepat. Di depan sampean ini ada apa anak-anak? Meja. Nih, coba diperhatikan mejanya. Coba semua diperhatikan mejanya. Nih. Meja kan kotak persegi apa persegi panjang itu? Persegi panjang. Nih. Kalau sampean amati pojok sama pojoknya, pojok ujung-ujung, nggih, ujungnya sudah diamati semua ujungnya, nggih. Kalau misal sampean tarik garis ujungnya ke ujungnya, nggih, dia akan membentuk apa anak-anak? Membentuk, membentuk apa Hambali? Titik hilang. Titik hilangnya ada berapa itu? Dua. Ada di sebelah mana anak-anak? Kanan dan kiri. Bener lah. Ini adalah konsep dasar dari perspektif 2 titik hilang. Pinter nggih. Nah, pernah gambar meja atau kursi sebelumnya? Pernah. Kelas berapa? Gambar meja sama kursi. Kelas berapa? Kelas SD pernah. Kelas 7 pernah ya waktu menggambar geometris. Ingat balok kubus pernah? Nih, masih ingat? Nih. Waktu menggambar itu sampean pernah memperhatikan gambar sampean, kira-kira kelihatan kursi sama meja sampean kelihatan logis berdiri apa ada yang doyong? Ayo jujur. Hah? Doyong. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa sampean gambar kursi kok iso doyong gitu? Kenapa ayo? Karena apa? Karena apa kira-kira? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Pino? Boten.
Rio, kira-kira tahu ndak? Hah? Boten. Jadi pernah ndak menggambar seperti itu? Jadi meja tapi kayak aneh doyong, ora kok berdiri tegak. Pernah? Pernah ya mengalami seperti itu. Nah, ini disebabkan karena apa? Ya karena tidak menggunakan apa? Perspektif. Jadi gambarnya atau garisnya ini tidak apa? Tidak digaris secara tepat. Gini. Jadi pembelajaran kita kali ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran di kelas 7 dan juga pembelajaran di SD, bahkan masih ada hubungannya dengan pembelajaran kemarin. Ya, kalau di kelas 7 gambar perspektif 2 titik hilang ini masih ada hubungannya dengan menggambar benda geometris. Kalau di SD pernah ini hubungannya dengan menggambar bentuk. Kalau pembelajaran kita kali ini ya yang kemarin ini masih ada hubungannya dengan menggambar perspektif gitu. Perspektif 2 titik hilang sama 1 titik hilang bedanya ada di apanya anak-anak? Ada di apanya? Titik hilangnya. Titik hilangnya kalau 1 titik hilang berarti titik hilangnya di mana? Di tengah. Jumlahnya ada berapa? 1. Kalau 2 titik hilang? Ada 2. Oke. Betul ya. Jadi tujuan pembelajaran sudah Butika sampaikan. Anak-anak, kalau sampean ini hanya dengan perspektif. Landika minta tolong bisa tidak kursinya ditaruh di sini Landika. Kursi itu yang kosong. Butika minta tolong taruh di sini nah. Sini. Terima kasih Landika Tolong diperhatikan kursi ini anak-anak dengan posisi sampean duduk. Kursi ini diperhatikan dari posisi duduk. Yang paling kelihatan apanya? Depan atasnya kelihatan enggak ini? Kelihatan tapi sedikit. Bawahnya? Tidak kelihatan. Coba sekarang sampean duduknya agak di lantai, dodok gitu, agak jongkok gini. Nah, kayak gini. Nah, agak jongkok. Tolong diamati kayak gini. Hambali orang unu hambali duduk biasa, Kelihatan enggak kursi di sini? Oh, itu yang sana. Coba pindah ke sini biar apa? Lurus dengan objek. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Di sini nak, kalau sampean tidak kelihatan kan karena sampean terhalang sama bangku, Kelihatan enggak? Kalau sampean lihat dengan posisi seperti ini, duduk seperti ini sama duduk di kursi tadi, sama apa beda? Beda. Sekarang coba berdiri. Coba berdiri. Kelihatan? Kelihatan. Masih sama atau berbeda ini? Berbeda. Apanya yang membedakan? Apanya? Kalau ke atas yang kelihatan yang apanya? Bagian atas. Kalau di bawah tadi kelihatan yang bagian apanya? Bawahnya. Apanya yang membedakan? Apa? Bentuk objeknya. Pinter. Silakan duduk kembali. Andin, pinter ya. Pokoknya. Jadi posisi sampean dalam melihat objek itu akan menentukan apa tadi? Bentuk objeknya. Masih ingat kemarin itu waktu Butika menjelaskan tentang teknik menggambar perspektif 2 titik hilang. Kalau sampean duduk tadi, duduk di lantai, jongkok di lantai, itu kira-kira sama dengan konsep teknik perspektif yang apa? Perspektif mata kata. Pinter. Kalau duduk di bangku
mata normal. Kalau berdiri tadi, perspektif mata burung. Hebat kelas 8C, semuanya masih ingat dengan konsep atau materi tentang perspektif dua titik hilang. Sampean perhatikan baik-baik. Setelah itu nanti Butika akan membagikan LK untuk sampean, nggih. Kita praktek menggambar perspektif dua titik hilang. Ini memang sengaja tidak diberi suara, nggih, biar sampean fokus sama gerakan-gerakannya aja. Kelihatan yang belakang? Setelah sampean perhatikan video tadi, video ini, nah ini buat detailnya untuk atas, nih bagian atas, detail bagian atas. Nah, jadi intinya masih sama dengan perspektif satu titik hilang ya anak-anak, nggih. Bedanya cuma di dua titik hilang itu titik hilangnya ada dua, gitu. Anak-anak, tadi untuk teknik gambar perspektif itu kan ada berapa? Ada berapa, Cin? Teknik gambar perspektif ada berapa? Ada siapa yang bisa Miyagi? Mungkin ada berapa? Ada 5. Ada berapa, Landika? 5. Ada berapa, Asel? Teknik menggambar perspektif atau jenis gambar perspektif. Ada berapa? Ada berapa? Kembali? Ayo, mau wis lali? Ada berapa? Farid? 3. Pertama, perspektif mata rata. Kedua, perspektif mata normal. Ketiga, perspektif gambar ini, yang digambar ini. Kira-kira perspektif mata apa? Yang keras, mata normal. Kenapa? Karena dia nampak gitu. Kalau Butika punya gambar seperti ini, kelihatan enggak gambarnya dari belakang? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Sebenarnya bisa ya saya tampilkan, tapi saya pengen ngetes kejelian ini ya, meripat sampean. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan. Rel, gimana? Kelihatan? Nah, menurut sampean, ini perspektif yang apa? Mata? Mata. Kenapa? Nah, betul. Berarti gak bisa ini anak-anak. Ya. Ini mata burung. Wes pinter berarti. Setelah ini Butika bagikan LKPD. Nah, dalam LKPD ini ada petunjuknya. Nanti dibaca sama-sama, saya bagikan dulu, nggih. Nggih. Satu-satu. LKPD-nya satu-satu. Nggih, satu anak satu, bukan satu bangku satu, nggih. Udah berapa? Kurang berapa? Dah, kurang satu. Asal loh, dah. Lengkap ini ya. 4. Ke belakang lagi, Kang. Oke, nggih. Kita baca di petunjuknya terlebih dahulu. Yang pertama, amati salah satu benda yang ingin kalian gambar. Oke. Berarti kalau di dalam kelas ini yang bisa kita gambar pakai teknik perspektif dua titik hilang ada apa saja contohnya?
1 meja, 2 kursi, 3 almari yang ada di belakang itu nggih. Nggih. Berarti salah satu. Kalau salah satu berarti sampean bisa memilih apa tidak? Bisa memilih. Nggih. Untuk memudahkan pengamatan kalian bisa menyingkirkan bangku dan fokus pada objek saja. Jadi ini nanti bangku bisa sampean singkirkan nggih, bisa. Atau mungkin tetap di bangku juga bisa. Setelah itu segera berkelompok sesuai dengan kesamaan objek yang akan digambar. Oke. Jadi kalau sudah memilih nanti salah satu misalnya kursi, ya sing milih kursi nyingkir kursi-kursi dewe. Yang milih meja sendiri. Yang almari sendiri. Biar memudahkan sampean bekerja nanti. Setelah itu sampean juga bisa memilih jenis perspektif yang akan sampean gambar. Ini tekniknya bisa yang pakai mata kata, mata normal atau mata burung. Wes bebas. Oke. Setelah itu gambar di buku gambar A3. Sudah membawa buku gambarnya anak-anak? Mana buku gambarnya Landika? Oh, dikeluarkan. Oke. Peralatannya sudah dibawa? Minimal ada apa? Kalau menggambar penggaris dan pensil. Oke. Setelah selesai menggambar, silakan berdiskusi melakukan penilaian antar teman dalam satu kelompok. Jadi, nanti kalau sudah menggambar kan sudah berkumpul itu nggih sama teman-temannya. Setelah itu kumpul lagi sama teman-temannya, sampean gambar apa gitu nggih. Gambar apa misalnya meja ya kumpul meja, nanti sampean nilai pekerjaan teman sampean. Nanti instrumen penilaiannya dikasih sama Bu Tika. Nggih. Jadi mana menilai nanti yang menurut kelompok sampean, oh ini yang paling sesuai misalnya gitu, nanti presentasi di depan ke kelas gitu. Setelah itu setelah presentasi kita apresiasi bersama-sama. Ada yang kurang jelas dengan petunjuk LKPD ini? Betul? Sudah jelas? Silahkan sekarang sampean bisa memilih objek. Kalau misalnya pilih kursi, kursinya tetap ditaruh sini aja ya, biar memudahkan sampean menggambar nggih. Nggih. Kalau pilih meja, silakan pilih meja. Kalau pilih almari berarti agak ke belakang gitu. Ayo silakan sampean pilih objek. Silakan yuk, pilih objek. Yang pilih udah milih? Udah mikir? Nah, yang milih kursi angkat tangan. Yang milih kursi. Nah, berarti kumpul kursi-kursi sendiri ya. Geser ke sini nggih. Geser ke sini, Miyagi, Narnia, geser ke sini. Yang mau gambar meja. 1 deret. Oke, berarti geser ke sini. Dimas, nggih, geser ke sini. Yang gambar almari. Oh, ternyata almari lebih banyak nggih. Berarti bagian sini nggih almari. Almari bisa fokus ke sana biar gambarnya di bagian belakang nggih. Kalau kursi bisa pindah ke sini, yang kursi, yang meja sebelah sini saja. Nanti meja ada satu yang ditaruh di depan atau di samping sampean. Yuk. Bawa buku gambar sama alat gambarnya masing-masing. Kursi tak pindahin ya kursi ya. Nah, Landika, minta tolong ini dibawa dong, biar bisa. Ini minta tolong ditaruh di situ depan biar bisa diamati teman kamu. Ayo. Ya, silakan diamati. Untuk almari berarti nyisir ke sana ya. Cari tempat yang paling nyaman anak-anak. Meja berarti sebelah sini. Iki pengamatannya. Tahu ndok kene gak apa-apa. Sarakan ke sini. Kursi di sebelah sini. Kursi. Ayo, sing mengamati kursi sebelah sini. Untuk almari boleh itu ya. Sampean boleh kok duduk di kursi sana terus hadapnya ke sini boleh. Nggak harus domprok. Kalau domprok berarti ini nanti perspektifnya sampean milih mata kata. Gitu. Anak-anak dengarkan. Posisi menggambar itu sesuai dengan teknik yang sampean pilih. Kalau sampean duduk di lantai berarti memang pilih perspektif mata
kata. Kalau mau gambar almari boleh hadap ke sana. Jadi kursinya digeser hadap ke sana, ke almarinya, ya. Boleh digeser ben orang ini. Atau diamati dulu terus dilihat. Ya. 20 menit cukup untuk gambar. Cukup. Ya. Buat garis apa? Enggak apa-apa. Satu buku gambar. Di satu buku gambar full tidak apa-apa. Oke. Langkah pertama, buat garis horizon terlebih dahulu. Coba, yuk semuanya sambil mengamati, nggih. Yang kursi ngamati kursi. Sampean tadi milih apa? Almari, Fandi. Nggih, nggih. Enggak mau duduk atau tetap di bawah? Mau duduk? Mau duduk boleh duduk di sana. Sudah diamati almarinya? Coba diamati dulu detailnya. Pintu-pintunya ini, nggih. Benda-benda yang di dalam almari ini anak-anak boleh tidak digambar. Nggih, untuk yang milih almari boleh tidak digambar. Jadi fokus ke almarinya saja. Kamu gambar apa? Meja. Kelihatan ya meja dari sini ya? Kelihatan ya? Ya sama. Buat garis. Bisa sampean bertiga kayak gini. Ya. Kalau misalnya digayakan boleh, tapi diusahakan bentuknya itu harus sama yang ada di kelas saja. Gitu. Kalau misalnya sampean ingin menggayakan yang ada di rumah sampean, gitu, ya boleh. Tapi diusahakan fokus yang ada di dalam kelas saja. Sampean bisa menggambar dengan 3 anak seperti ini. Bisa enggak? Kalau tidak bisa pindah. Cari kursi, ditaruh sini. Atau gini, sampean amati dulu almari ini, terus boleh ke sana, boleh ke bangkunya lagi. Setelah itu kalau misalnya nanti butuh detail lagi, boleh kembali lagi lihat almari. Karena waktu kita cuma 20 menit. Ya. Bisa enggak kamu gambar bertiga seperti ini? Sepertinya enggak bisa. Pindah aja, ya. Pindah saja. Ya. Dilihat dulu almarinya. Dilihat dulu atau gini, ambil kursi taruh sini satu. Ya, jadi kok gini situ bisa, ya. Ada yang itu kalau kamu mau detail pakai spidol boleh, bagus. Ya nanti ya. Kalau misalnya enggak pakai spidol juga enggak apa-apa. Itu ada anak sorokannya loro ya. Bisa nanti buat detail sorokannya di sini. Nih, gini ya, untuk laci, sorokan laci gitu nggih. Ada yang mengalami kesulitan? Kamu bisa menggambar dengan 3 orang seperti ini? Bisa enggak? Kalau enggak bisa ambil kursi boleh terus ditaruh sini. Udah? Lagi udah mulai detail, nggih. Pakai perspektif berapa? Normal. Nah, Farid, kalau misalnya ini segini tingginya, kira-kira ini kamu pakai perspektif apa? Normal. Kalau normal berarti antara tinggi atas sama tinggi bawah sama. Gitu. Jadi tinggi atas di sini ini sama ini disamakan. Gitu nggih. Biar enggak kelihatan panjang. Coba di itu lagi. Kamu pakai perspektif apa? Mata kata. Jadi lihat dari bawah kayak sini ya. Bisa. Ya. Kamu pakai perspektif apa? Faruk.
Tuh, mata burung. Faruk, kalau gambar perspektif selalu diawali dengan apa tadi? Mana garis horizonnya Faruk? Mana? Dihapus, jangan dihapus dulu. Oke? Jangan dihapus dulu, biarkan saja kelihatan seperti teman-temannya. Ini juga, oke? Jangan dihapus dulu. Salam dulu, terus bilang dari kelompok kursi gitu. Langsung tunjukkan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kursi anak-anak, nggih. Tolong diperhatikan. Yok, bisa kamu presentasikan Yogi. Nah, Yogi ngejer toh. Nervous. Enggak apa-apa, nggih. Kita semua belajar nggih anak-anak. Jadi kalau maju diusahakan percaya diri, enggak apa-apa, pede aja, nggih. Salah benar tidak masalah karena kita semua belajar. Semua diperhatikan ke sini anak-anak. Ayo yuk. Pakai teknik apa gitu. Saya menggunakan teknik yang agak keras yuk. Teknik perspektif mata apa kalau kayak gini ya? Saya menggunakan perspektif mata normal. Mata normal, nggih. Bisa dilihat, dilihatkan yuk ke teman-temannya yuk. Nah, yang percaya diri gambarnya bagus kok ya anak-anak ya. Nggih, agak ke atas kan yuk. Lah biar temannya bisa melihat Yogi. Jangan menutupi wajah gantengnya Yogi. Nah, kayak gini ya. Nah, ini anak-anak, ini adalah hasil perspektif, gambar perspektif 2 titik hilang karya teman sampean. Yogi ini perwakilan dari kelompok kursi, nggih. Tadi kelompok kursi bagus-bagus semua gambarnya. Cuma kebetulan Yogi yang dipilih oleh kelompok kursi. Ada yang mau ditanggapi mungkin dari anak-anak yang lain? Pas, ya bagus, ya tepuk tangan untuk Yogi dan kelompok kursi. Diakhiri boleh kembali ke bangku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita refleksi sejenak, nggih. Ini nanti dikumpulkan semua gambarnya, nggih. Dikumpulkan di Butika semuanya. Gimana pembelajaran kali ini? Seru tidak? Seru. Kira-kira yang kurang dari pembelajaran kali ini apa? Waktunya atau teknik Butika atau gimana? Waktunya yang kurang. Oh, jadi waktu menggambarnya yang terlalu singkat, nggih. Jadi nanti kita kalau ada praktek kembali kita pakai waktu yang agak panjang gitu nggih anak-anak nggih. Tapi kira-kira sama masih ada enggak kesulitan gambar perspektif 2 titik hilang? Ada kesulitan enggak? Sekarang. Boten semuanya sudah bisa? 1 titik hilang sudah oke, 2 titik hilang sudah oke. Semuanya hebat. Tepuk tangan untuk kelas 8C. Anak-anak, minggu depan waktunya Butika kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu gambar ilustrasi. Mungkin di rumah sampean bisa searching atau browsing dulu tentang contoh gambar ilustrasi itu apa begitu nggih, biar minggu depan ketika pembelajaran Butika sampean sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Tolong nanti ketua kelas Farid ya, Farid nggih, tolong dikumpulkan hasil gambar teman-teman sampean hari ini dimulai di meja Butika nggih, minta tolong nggih. Nggih, terima kasih. Terima kasih 8C nggih. Sebelum kita akhiri ditutup dengan berdoa dulu nggih. Farid silakan dipimpin. Nggih. Terima kasih sekali lagi kelas 8C nggih, kalian semua hebat. Karena sesungguhnya nggih, hasil itu tidak akan mengkhianati wale, proses tidak akan mengkhianati hasil nggih. Jadi selama sampean belajar akhirnya sampean bisa menggambar dengan baik nggih. Karena waktunya sudah habis, Butika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.